Dan untuk membahas lebih lanjut pemirsa terkait dengan sejumlah kasus yang terjadi di wilayah Bandar Lampung, kita akan langsung terhubung dengan Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Lampung, Kompol Zaldi Kurniawan yang sudah terhubung melalui sambungan virtual. Halo, selamat sore Kompol Zaldi. Ya, halo, selamat sore Mbak. Baik, Kompol Zaldi, untuk kasus yang terjadi di Lampung dalam 2 hari berturut-turut ini, media mendapatkan informasi ada terkait dengan penanganan soal penemuan penggerebekan rumah produksi tembakau sintetis yang juga diungkap di wilayah yang sama dengan tempat senjata api. Kami ingin memastikan dulu di tahap ini, apakah 2 kasus ini sama-sama ditangani di Kapolresta Bandar Lampung, atau ada satu yang merupakan kewenangan dari Polda Lampung? Jadi dapat saya jelaskan Mbak, untuk kasus terkait dengan penemuan tembakau sintetis itu ditangani oleh Polresta Bandar Lampung, dan untuk terkait dengan home industry senjata api itu ditangani oleh Subdit Jatanras Polda Lampung. Jadi satu di Polresta, satunya di Polda. Baik, kemudian untuk yang ditangani oleh Polresta terkait dengan tembakau sintetis ini, bagaimana sebenarnya kronologi awalnya nih, Kompol Zaldi? Untuk yang terkait dengan tembakau sintetis mungkin kami kurang informasinya karena itu ditangani oleh Polresta Bandar Lampung. Baik, lantas untuk yang kasus satu lagi yang mengenai adanya penemuan amunisi, kemudian juga melibatkan Ketua Perbakin dari Purbalingga, update terkini dalam penanganan kasusnya seperti apa? Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa awal mula kasus tersebut itu diungkap karena ada pelaku pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan penangkapan. Pada saat dilakukan penggeledahan itu ditemukan senjata api di salah satu pelaku tersebut. Kemudian setelah kita lakukan pengembangan, ternyata senjata api tersebut diperoleh oleh seseorang yang di Bandar Lampung. Selanjutnya pada tanggal 13 Juni kemarin kami melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka RK. Selanjutnya tersangka RK kita lakukan penggeledahan lagi, ditemukan lagi satu pucuk senjata api dan juga amunisi, dan selanjutnya kita lakukan pengembangan terkait dengan asal mula senjata tersebut. Ternyata senjata tersebut diperoleh dari tersangka A. Setelah itu kita lakukan penggerebekan di rumah tersangka A dan benar ditemukan di salah satu kamar, itu ditemukan alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan untuk merakit dan membuat senjata api yang sumbernya dari senjata air gun, Mbak. Setelah itu kita lakukan pengembangan terkait amunisi, dan setelah kita lakukan penyelidikan diketahui bahwa amunisi tersebut dipesan melalui e-commerce atau online. Selanjutnya kita melakukan penyelidikan terhadap pemilik akun tersebut dan diketahui dan dilakukan penangkapan di Purbalingga, Jawa Tengah terhadap tersangka ABT. Baik, kemudian dari hasil pemeriksaan terhadap keterangan para tersangka, sudah berapa lama mereka melakukan aksi perakitan dan juga memperoleh barang-barang ini melalui e-commerce tersebut? Kalau dari hasil pemeriksaan sementara itu untuk perakitan dan pembuatan senjata dari airgun tersebut, awal mulanya di akhir tahun 2023, Mbak. Baik, dari akhir tahun 2023 dan berlangsung hingga tahun 2025 berarti sudah cukup lama ya Pak. Lantas apakah dari proses pemeriksaan keterangan dan juga barang bukti lainnya ada indikasi pihak-pihak lain yang mungkin bisa terlibat masih dalam proses pencarian? Terkait untuk pihak-pihak lain itu memang masih ada yang kita cari terkait yang pernah membeli senjata api di tersangka tersebut. Dan ini masih proses penyelidikan dan pengembangan dari tim di lapangan, mudah-mudahan bisa segera tertangkap pelakunya. Baik, lantas kemudian Pak, kita tahu ya bahwa untuk senjata yang dirakit tersebut ini salah satunya pernah dibeli oleh seorang pelaku begal yang beraksi di wilayah Lampung. Pertanyaan saya, apakah memang mayoritas senjata yang dibeli secara ilegal dan dirakit secara ilegal ini digunakan untuk melakukan tindak pidana seperti membegal di wilayah Lampung juga, atau bahkan ada yang sampai berpindah ke pulau atau ke daerah lain sejauh ini? Kalau dari hasil penyelidikan sementara, kemarin memang didapatkan bahwa senjata yang pernah dirakit itu memang digunakan salah satunya di kasus pencurian kendaraan bermotor yang ada di Lampung, tapi untuk barang yang keluar ini masih dalam proses penyelidikan kami. Mungkin yang keluar dari Lampung masih dalam proses penyelidikan.
Baik, kemudian Pak Zaldi, terkait dengan spesifikasi dari senjata api yang dirakit, ini hanya ada satu jenis atau ada berapa jenis? Dan terkait dengan amunisi kan ini jumlahnya sangat banyak ya Pak, 8.000 ini ditemukan di satu tempat saja atau dari beberapa lokasi? Jadi terkait jenis senjata api, kalau dari hasil penyelidikan kami dan proses pemeriksaan tersangka tersangka ini bisa membuat yang jenis revolver dan juga jenis senjata FN. Dan selanjutnya untuk amunisi itu kemarin kita lakukan penggeledahan dan juga penggerebekan di rumah tersangka ABT di Purbalingga, dan memang benar itu di satu tempat ditemukan kurang lebih 8.000 butir peluru berbagai jenis kaliber. Baik, kemudian untuk tersangka yang bisa merakit senjata api tersebut, apakah memang dia memiliki keahlian dengan latar belakang pernah menjadi anggota dari instansi tertentu kah, atau memang ini dipelajari secara manual sebenarnya Pak? Kalau basicnya tersangka ini memang dia bisa memperbaiki senjata airgun, Mbak. Kemudian dia memodifikasi sendiri? Iya, dia belajar otodidak melalui YouTube. Setelah itu dia trial and error, dicoba, dan mungkin berhasil, selanjutnya dipasarkan oleh dia. Baik, kemudian ketika senjata rakitan tersebut sudah berhasil diproduksi, rata-rata berapa angka penjualannya? Untuk harganya itu dilepas di harga 6 juta dari hasil pemeriksaan kami. Baik, kemudian Pak, sejauh ini apakah sudah ada target mungkin pemeriksaan kepada saksi-saksi dari pihak mana lagi untuk dapat membuka terang kasus ini? Apakah ini hanya satu sindikat saja atau ada kaitannya dengan kasus-kasus sindikat yang lain? Kasus ini masih dalam pengembangan kami, Mbak. Mudah-mudahan pihak-pihak nanti yang terlibat, yang kira-kira bisa dikembangkan lagi dari hasil pemeriksaan, nanti tetap akan kita telusuri lagi dan mungkin akan kita tindak apabila memang benar-benar pihak tersebut terlibat di dalam. Baik, kemudian dari 3 pelaku ini mungkin apa kira-kira Pak pasal yang disangkakan terhadap para tersangka, karena kan sepertinya peran mereka ini cukup berbeda-beda. Iya betul, jadi untuk pasal yang disangkakan tetap di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat tahun 12 tahun 51, itu dengan ancaman hukuman mati dan hukuman 20 tahun penjara. Baik, lantas untuk dapat memastikan tidak ada lagi peredaran terkait dengan senjata ilegal yang ada di e-commerce atau marketplace, langkah apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya Polda Lampung? Apakah sudah membuka juga mungkin jalur komunikasi kepada pihak e-commerce terkait dengan penjualan di sana dengan kata kunci yang disamarkan tersebut? Ya, itu sudah kita lakukan, Pak. Kemarin juga kita sudah koordinasi dengan salah satu platform digital tersebut terkait dengan pengawasan dan juga pengamanan untuk jual beli online. Sudah kita komunikasi dan untuk melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang dijual di platform digital tersebut. Baik, mungkin terakhir Kompol Zaldi, himbauan yang disampaikan oleh pihak kepolisian kepada masyarakat untuk dapat lebih berhati-hati dalam berselancar mungkin di media e-commerce dan juga terkait dengan kasus ini seperti apa? Jadi untuk himbauannya agar masyarakat khususnya di daerah Lampung mungkin bisa lebih berhati-hati terhadap tindak pidana kejahatan, karena sekarang ini tindak pidana kejahatan bisa menggunakan banyak senjata api karena terkait dengan peredaran dan juga perakitan senjata api sudah marak dilakukan khususnya di wilayah Lampung. Baik, kami akan kawal terus bagaimana proses pengungkapan dari home industri ya, perakitan senjata api ilegal ini. Terima kasih Kompol Zaldi Kurniawan telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Ya. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa.